Di Tanggulangan ini sudah menjadi meteor menurut saya, sudah menjadi mercusuar produksi tas yang ada di Indonesia. Satu-satunya daerah yang mempunyai kapasitas produksi membuat tas besar di Indonesia ya di Tanggulangan. Kemarin masih keliling-keliling nggak? Masih, karena itu bagian dari rutinitas kegiatan saya, Mbak Nia. Rutinitas kegiatan. Iya. Kegiatannya apa aja? Ya, satu diantaranya melaksanakan kegiatan atau aktivitas usaha yang kita miliki, kita punyai. Pagi kadang-kala harus menyiapkan semua bahan baku yang akan dikerjakan oleh teman-teman yang ada di rumah. Terus saya sendiri pagi juga kadang-kala menyempatkan mengaktualisasikan diri untuk mengukir kulit. Keliling-keliling tadi maksudnya gini loh, Pak Jun ini kan juga memberikan pelatihan. Iya, betul. Masih aktif. Setelah pandemi sudah agak mulai reda ya. Terakhir saya ke Sumba beberapa bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu. Di sana di Sumba Barat kita juga mengajarkan membuat tas, dompet, kita kombinasi dengan tenun khas Sumba Barat. Coach gitu ya? Iya, betul. Tadi kita masuk dalam sebuah kelas, tapi kita memakai metode pendekatannya pakai praktisi. Tidak kita menerangkan harus tidak. Jadi kita kumpulin satu, kita tunjukkan tata cara bagaimana proses membuat tas yang sederhana sampai membuat tas yang paling sulit. Itu kita ajarkan. Dan itu tidak sulit bagi kita semua kalau mau belajar. Karena tidak diperlukan ininya cerdas, sebenarnya nggak diperlukan ininya cerdas. Perlunya itu hanya orang ini mau melihat ketelatenan, keuletan, dan di situ proses belajar terus belajar akhirnya menjadi sebuah produk yang itu yang belajar siapa aja sih? Bebas, umum atau gimana? Bebas. Bebas dalam arti hanya ada 2 kategori, laki-laki dan perempuan. Oh iya dong. Jadi itu diambil dari teman-teman yang masih usia produktif. Ya, ada yang usia baru lulus sekolah SMA, ada yang juga sudah usia hampir mendekati 40 tahun. Ya, ada yang juga sudah ibu-ibu. Ya, bebas. Kenapa sih kok pakai kategori usia produktif? Memang orang sudah tua atau usia senja nggak bisa? Ya, senja pun masih sangat produktif juga kalau memang diproduktifkan. Ya bisa. Iya, kan? iya. Berarti di sana tuh mengajarkan. Iya, kita mengajarkan itu. Iya. Jadi minimal waktunya antara 3 hari sampai 5 hari saya di sana. Jadi 1 hari pertama kita mengajarkan bagaimana cara membuat pola, cara mengguntingnya, cara memotong, cara menggambar kita ajarkan. Di hari kedua prosesnya, setelah semua kita potong, proses menyambung, melipat atau apa, kita ajarkan semua bersama-sama. Dan semuanya mengikuti karena di situ kita selalu mobile ya, keliling. Yang tidak bisa kita bantu. Sudah kemana aja sih kelilingnya? Saya itu kalau Sumatera ya kita urut dari sana, Mbak, ujung barat ya. Sumatera itu sudah sampai di Medan, Bukit Tinggi juga sudah, ya Palembang beberapa kali, ya sekitar Danau Toba, Hubang Hasundutan, Kabupaten Pemekaran di sana 1 kali. Terus di daerah mana itu ya, yang arah mana ya, setelah Palembang tapi ke selatan lagi. Sampai lupa, kita sudah sering ke sana dan semua difasilitasi oleh lembaga pemerintahan atau ada juga lembaga swasta. Kalimantan mulai dari Balikpapan, Samarinda, Tenggarong, ya Banjarmasin, Kota Baru, ya juga sudah ke sana. Situasi pandemi kemarin masih keliling? Kalau situasi pandemi kita tidak berani keliling karena tidak ada aktivitas di sana. Baru setelah pandemi sudah mulai reda, ya 2 bulan terakhir ini baru saya ada panggilan ke sana. Mulai aktif lagi. Mulai aktif lagi. Iya, iya. Terus apa nih pengalaman yang didapat dari keliling-keliling?
Pengalaman yang saya dapat dari keliling-keliling itu luar biasa banyak. Satu yang paling fundamental bagi saya bisa merubah mindset pola pikir saya bahwa Indonesia ini kaya dengan segala-galanya. Disitulah banyak, mestinya kita harus sangat bangga dan selalu bangga karena dengan melihat luasnya Indonesia seperti itu dari tempat-tempat yang saya datangi, banyak inspirasi-inspirasi yang saya peroleh di situ. Di antaranya yaitu bahwa Indonesia sangat luar biasa, beautiful. Apa store-nya di Tanggulangin ya Pak ya? Tanggulangin itu Kabupaten Sidoarjo. Betul. Iya. Terus gimana Pak sekarang? Tanggulangin salah satu aset yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Tanggulangin adalah kota kecamatan yang penuh dengan produktivitas sangat tinggi. Di sana banyak bercokol orang-orang yang kreatif ya. Apa tuh bercokol tuh? Bercokol itu bermukim ya. Jadi orang-orang kreatif di sana banyak. Adalah salah satu di antaranya adalah satu desa saya namanya Desa Gedensari. Di situ tempat tumbuh berkembangnya industri tas kulit. Jadi mulai tahun 74 sampai sekarang masih berkembang. Hanya saja memang perkembangannya namanya dunia usaha ya fluktuatif ya, naik turun ritmenya. Itu Mbak Nia. Tapi di Tanggulangin ini sudah menjadi meteor menurut saya, sudah menjadi mercusuar produksi tas yang ada di Indonesia. Satu-satunya daerah yang mempunyai kapasitas produksi membuat tas besar di Indonesia ya di Tanggulangin. Oke, tapi kalau saya dengar informasi beberapa waktu, Tanggulangin itu kan kerajinan tasnya kan hampir seluruh kampung. Seluruh kampung punya itu kan kayak home industri. Betul. Terus sekarang ini gimana? Tinggal berapa persen itu yang masih aktif? Nah, ini ya memang perkembangan zaman ini kan selalu merubah. Siapapun yang mampu mengikuti perkembangan zaman, dia akan mampu mengikuti juga. Tapi yang tidak mampu akan tergilas ya. Kalau saya lihat Tanggulangin dulu masa kejayaannya tahun 90-an sampai tahun 2000. Outlet yang ada di Tanggulangin itu kurang lebih sekitar 400 outlet kalau saya hitung secara apa ya, secara manual ya. Tetapi sekarang ini tidak ada 20%. Tidak tahu yang salah siapa dan kita harus bertanya kepada siapa. Yang jelas pertanyaannya yang pada rumput yang bergoyang. Kayak lagu ya. Iya. Jadi gimana ya, saya juga agak langsung drop loh gitu. Itu kan sentra penghasil kerajinan produk tas yang terbesar. Mungkin kalau di Jawa Timur Tanggulangin itu udah ngehits loh. Oh sangat ngehits Mbak. Bahkan pernah salah satu pimpinan daerah Sidoarjo, Pak Bupati Sidoarjo ya ditanya dalam sebuah forum besar di komunitas Indonesia, Tanggulangin itu Sidoarjo itu apanya Tanggulangin? Artinya nama yang lebih dikenal itu Tanggulanginnya daripada Sidoarjonya. Oh iya? Iya, ini bupatinya sendiri yang cerita saat itu di hadapan forum ketika kita ada forum diskusi. Artinya apa, Tanggulangin ini banyak menginspirasi semua pihak. Dulu ya, kalau saya bilang menginspirasi ya, dulu yang bisa membuat tas orang Tanggulangin aja, orang Gedensari ya. Tetapi orang datang ke sana berbelanja, ada yang hanya sekedar belanja, ada yang juga kepingin bisa memproduksi tas. Akhirnya mereka belajar datang ke Tanggulangin, menginspirasi dan membuka lapangan pekerjaan. Itu diberikan pelatihannya gratis juga ya? Gratis juga saat itu di Tanggulangin, Pak. Terus sekarang mereka untuk di masyarakat situ ngapain tuh Pak kegiatannya? Untuk di masyarakat ya tetap melakukan aktivitas sehari-hari. Ada yang memang di Tanggulangin itu mereka hanya aktif sebagai pekerja. Mereka hanya menjahit, menerima order dari temannya atau dari siapa saja. Mereka tidak menjual. Ada yang mereka mampu memproduksi juga mampu menjual. Ya. Jadi yang pertama tadi hanya mampu memproduksi, tidak mampu menjual. Jadi dia menerima jasa saja sebagai jasa. Yang kedua mereka mampu memproduksi juga mampu menjual. Nah, seperti saya ini memproduksi bisa, menjual juga bisa. Ada timnya tersendiri. Yang ketiga, ini yang kategori ini yang agak parah. Mereka tidak mampu memproduksi, juga tidak mampu menjual. Sifatnya sebagai MLM. Iya. Okay. Sebagai McLaren ya, broker lah. Tapi itu juga mereka mendapat penghasilan.
Contoh misalkan ada orang Daud datang ke Tanggulangin tanya, mana tempat produksi tas, saya mau pesan tasnya. Dia kasih tahu di sana. Sudah, dia sudah dapat fee dua-duanya. Dapat dari yang bertanya tadi, juga dapat dari kita yang dikasih tahu kalau ada pembeli atau yang ada mau pesan. Dan itu simbiosis mutualisme yang selalu berjalan. Mulai tahun berapa ya itu ya? Kalau saya membuat tas kulit ukir itu ya baru berjalan 2-3 tahun lah Mbak. Saya melakukan aktivitas membuat tas ukir lebih massal, lebih banyak ya. Setelah itu datang pandemi, tetapi kita masih tetap aktif menjual produk itu, baik online, baik kolega atau relasi ya. Walaupun situasinya memang sudah tidak memungkinkan, orang mau keluar kemana, memakai tas apa, ngapain gitu ya. Orang lebih banyak pada di rumah untuk menjaga diri. Iya, ya sih sekarang boro-boro kita mau belanja aja, kita mau beli apa gitu masih pikir-pikir. Iya nggak sih Pak? Iya betul. Karena kondisi sekarang ini kan jujur sih kita lebih prefer untuk kesehatan. Betul, ya Mbak. kan? Iya. Untuk asupan nutrisi gizi, pokoknya yang kebutuhan primer lah. Iya. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Mbak atas Nia. waktunya. Ya, Terima sama-sama. kasih.